Halo, perkenalkan nama saya adalah Gesang Manggala Nugraha Putra. Saya adalah dosen di Universitas Airlangga, tepatnya di Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, yang menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya dipercaya menjadi dosen sejak tahun 2015, di mana saya diterima menjadi calon pegawai negeri sipil dosen, yang kemudian saya mengikuti pelatihan prajab pada tahun 2017. Sekarang saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah yang menjadi bagian dari tim teaching. Jadi saya menjadi bagian dari beberapa dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Salah satu dari mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Introduction to Cultural Studies. Sebelum saya menjelaskan tentang mata kuliah ini, saya perlu memberitahukan bahwa di Departemen Prodi Bahasa dan Sastra Inggris ada 3 peminatan, yaitu peminatan Linguistics, Literature, dan yang terakhir adalah peminatan Cultural Studies. Saya adalah bagian dari dosen yang menjadi bagian dari minat Cultural Studies. Mata kuliah Introduction to Cultural Studies ini adalah mata kuliah pengantar bagi seluruh mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, sehingga mereka bisa mendapat gambaran tentang salah satu peminatan yang nantinya bisa mereka ambil di semester-semester selanjutnya. Mata kuliah Introduction to Cultural Studies ini adalah mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa pada bidang ilmu Cultural Studies melalui produk dan isu-isu serta praktik budaya dalam konteks urban. Selain itu, mata kuliah ini juga memperkenalkan fungsi dan dampak budaya urban untuk masyarakat. Mata kuliah ini juga menekankan pada interkonektivitas antara produk dan praktik budaya tersebut dengan konteks sosial, kultural, dan politis yang melatarinya. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mendefinisikan konsep-konsep dasar dalam Cultural Studies. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu Cultural Studies dalam produk atau praktik budaya dalam konteks urban. Dan yang ketiga, mengidentifikasi persimpangan antara politik budaya dengan konteksnya. Untuk mencapai 3 capaian tersebut, mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa topik. Topik yang pertama adalah What is Cultural Studies? Ini adalah topik pertama di pertemuan pertama yang bertujuan memperkenalkan mahasiswa pada bidang ilmu Cultural Studies, meliputi cakupan dan juga tujuan Cultural Studies. Topik yang kedua adalah Culture dan Cultural Studies. Di topik ini, mahasiswa diperkenalkan dan juga dibimbing untuk memahami pengertian kata culture. Jadi budaya dalam konteks Cultural Studies itu seperti apa. Topik ini penting karena untuk dapat memahami Cultural Studies, mahasiswa perlu terlebih dahulu untuk memahami apa itu culture. Topik selanjutnya adalah Cultural Studies as an Intellectual Movement. Di topik ini, mahasiswa diperkenalkan dengan fase-fase perkembangan Cultural Studies, mulai dari kelahirannya sebagai sebuah lanjutan dari kritik sastra yang kemudian bergeser atau berkembang menjadi Cultural Studies. Topik berikutnya adalah Culture, Communication, and Representation, di mana di sini mahasiswa akan diperkenalkan dengan proses meaning making atau pemaknaan dan juga konsep representasi dalam Cultural Studies. Topik selanjutnya adalah Culture, Power, Globalization, and Inequality. Di sini mahasiswa diarahkan untuk mengenal dan juga memahami konsep globalisasi dan bagaimana globalisasi tersebut mempengaruhi budaya, mempengaruhi juga dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat kita. Lalu topik selanjutnya adalah Postmodernization of Everyday Life. Dalam topik Postmodernization of Everyday Life ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep consumption atau konsumsi, lebih spesifiknya di tengah masyarakat di era informasi seperti yang sekarang ini. Selanjutnya, topik berikutnya mahasiswa akan diperkenalkan dengan Cultured Bodies, di mana mahasiswa akan dibawa untuk berkenalan dan juga memahami tentang konstruksi sosial terhadap tubuh mereka. Selanjutnya, topik bergeser ke subcultures
Post Subcultures and Fans. Topik ini fokus pada konsep subkultur dalam konteks kajian budaya tentunya, dan juga fandom, komunitas-komunitas penggemar sesuatu. Lalu topik ditutup dengan visual culture. Ini adalah topik terakhir yang menjelaskan tentang budaya visual, khususnya dalam konteks urban. Meskipun ini topik terakhir, tapi perkuliahan tidak berhenti di sini. Kami, tim dosen Introduction to Cultural Studies, beserta penanggung jawab mata kuliah, memutuskan bahwa mata kuliah ini akan diarahkan untuk menghasilkan luaran berupa proposal PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora. Kami melihat bahwa proposal PKM RSH itu sangat sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini, meliputi juga topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini. Oleh karena itu, 3 pertemuan terakhir dalam mata kuliah ini akan didesain dalam bentuk konsultasi dan juga mentoring, di mana mahasiswa kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok. Mereka kemudian akan dibantu, dibimbing untuk menyusun proposal PKM Riset Sosial Humaniora. Di akhir perkuliahan, di akhir semester, proposal tersebut dapat dikirimkan untuk mengikuti kompetisi PKM. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah Introduction to Cultural Studies. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Okay, so good afternoon everyone. Thank you for coming. Welcome to the Introduction to Cultural Studies meeting 2. So last week you have been with Bu Arum, and now it is my turn for this week, the second meeting, and the, next week the third meeting. And today we're going to talk about culture and cultural studies. So from the name, cultural studies, of course the word culture will play a very important role, right? Namanya saja cultural studies, kajian budaya. Jadi kata budaya itu penting. Nah, to begin your understanding of cultural studies, we have to start with the understanding of culture. So what is actually culture? So that's the goal of today's meeting. Okay. So by the end of this meeting, you will learn the definition of the word culture from the point of view of cultural studies. Okay. Because, well, the word culture has a very broad meaning, as what we are going to see later, and we're going to try to limit that meaning to suit our purpose and our goal in cultural studies. Okay. So first, let's take a look at Raymond Williams. Ada yang pernah dengar nama Raymond Williams sebelumnya? Pernah dengar? No? Nggak apa-apa, karena ini mata kuliah introduction gitu ya. So it is acceptable that you haven't heard his name. So Raymond Williams is actually, well, he is a lecturer. He is a lecturer of literary studies. So as you can see here that he is also a literary critic and cultural analyst. Okay. His work actually focused on culture as it is influenced by industrialism. Now it seems that this person is very old. Dia itu ikut dalam tanda kutip mengabdi di Perang Dunia II. So ya, Anda bisa menduga-duga lahirnya, usianya gitu ya. So yes, he is very old. Now the question is, kenapa Raymond Williams ini masih relevan sekarang? Actually because he focuses on the interplay between culture and industrialization. Dan itu dampaknya masih terasa sampai sekarang. Apalagi sekarang kita sampai di revolusi industri 4.0 kan ya. So yes, he is still relevant, and he actually lays the foundation of cultural studies. So that's why scholars agree that he is actually one of the founding fathers of cultural studies. So thanks to Raymond Williams that we are now here in this class. Kalau tidak ada Raymond Williams, kelas ini nggak ada, saya nggak akan ngajar kalian gitu ya. Okay, so what's the thing that he emphasized on? He actually in favor of cultural democracy. So what is actually cultural democracy? Berangkat dari kata demokrasi dulu deh. Demokrasi itu intinya apa sih? Ini kita kan negara demokrasi ya.
Kita negara demokrasi. Kalau kita di negara demokrasi itu berarti kita punya apa? Atau bisa ngapain? Karakteristik apa? Punya hak. Ya, oke. Punya hak untuk apa? Kebebasan berpendapat, actually. Why do we have that kind of right? Because all of us are equal. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Democracy puts its people on equal basis. Nah, jadi kita itu sama, saya dan Anda pun kan, kalau kita menerapkan kelas yang demokratis, Anda bebas berpendapat, saya juga bebas pendapat, Anda boleh tidak setuju sama saya boleh nggak setuju sama Anda. So, it's okay, everyone has their right to have an opinion. Tidak ada strata, tidak ada hierarki di situ. Nah, itu yang dipercaya oleh Raymond Williams. But in terms of culture, cultural democracy, apa sih yang dimaksud dengan cultural democracy? Specifically yang dilakukan oleh Raymond Williams adalah he distance himself from the elitists and conservatives. Jadi gini, dia berangkat dari dosen literatur gitu ya, dosen sastra. Anda tahu istilah kanon nggak? Canon. Canon bukan meriam loh ya. Bukan juga canon lagu musiknya Paul Chebel, bukan. Canon dalam artian karya-karya yang dianggap tinggi gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda belajar sastra Inggris gitu ya, Anda pasti tahu nama seperti Shakespeare, Anda pasti tahu nama seperti Jane Austen, siapa lagi misalnya Alfred Lord Tennyson, Anda juga akan tahu nama seperti Thomas Hardy, nama-nama itu. Pertanyaannya kemudian, sastrawan dalam konteks sastra Inggris ya, apakah hanya orang-orang itu saja? Ada nggak kira-kira orang yang lagi cangkruk di warung, misalnya ada warung di Inggris waktu itu gitu ya, cangkruk di warung ngopi lalu dia bikin puisi, apakah dia bisa disebut sebagai sastrawan? Kalau dalam konteks konservatif dan elitis nggak bisa. Puisi yang dibuat oleh orang itu di warung kopi itu karena tidak memenuhi standar A, standar B, standar C, itu tidak bisa disebut sebagai karya sastra, atau dalam artian tidak dianggap kanon gitu. Tidak dianggap kanon. Yang kanon adalah nama-nama besar itu tadi. Nah, masalahnya gini, siapa yang masuk kanon, karya apa yang masuk kanon, itu kan sebenarnya sifatnya arbitrer ya. Kesepakatan para elitis ini saja, para konservatif itu aja. Contohnya gini, Pablo Picasso, do you know Pablo Picasso, the painter? Pernah lihat lukisannya? Bagus nggak? Enggak gitu ya. Apakah Anda mau beli lukisannya Pablo Picasso untuk dipasang di kamar Anda, di kamar kos atau di rumah misalnya dengan harga sekian miliar? Mau nggak? Nggak mau Pak, aku mending masang gambaran adikku sing SD gitu ya. Lebih apik. Atau tinggal ngeprint aja cari gambar di internet, gambarnya J-Hope misalnya. Itu lebih mendingan gitu ya. Nah, lalu siapa yang kemudian memutuskan bahwa karyanya Pablo Picasso itu kanon gitu loh? Kan orang-orang tertentu saja, para elitis di dunia seni, di dunia lukisan gitu ya. Sedangkan di luar sana banyak sekali pelukis-pelukis lain yang mungkin menurut kita subjektif ya, gambarnya lebih bagus, gitu. Lebih bisa dinikmati lah. Kita nggak akan pakai kata bagus, lebih bisa dinikmati, something that we can actually enjoy. Oke, nah Raymond Williams itu sebenarnya tidak setuju dengan yang disampaikan pendapatnya para elitis dan konservatif yang memisahkan antara yang kanon dan tidak kanon. Jadi semua karya sastra itu layak dianalisis, layak diteliti, layak dipelajari, nggak hanya yang karya-karya besar itu tadi gitu loh. Yang ditulis oleh penyair warung kopi tadi itu juga layak kok dipelajari. Itu juga karya sastra. So that's actually cultural democracy in terms of literature. Right? That is actually what he actually promotes, ya. Karena itulah kemudian kenapa dia tidak sepakat dengan elitis dan konservatif. Oke? Jadi semangatnya cultural studies itu memang demokrasi. Everything, everyone is equal. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi kita juga kemudian tidak memungkiri bahwa ada interplay di situ. Kelas sosial itu ada, gitu ya, right? Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan kita tidak memungkiri bahwa itu nggak ada, gitu loh. Cultural studies menganggap iya itu ada, mengakui itu ada, dan justru mempelajari itu. Nanti kita akan ngomong spesifik tentang itu di pertemuan keempat, bukan sama saya tapi sama
Pak Pujo harusnya, gitu ya, seingat saya. Okay. Next, so itu tadi menurut Raymond Williams ya, founding father of cultural studies. Now, according to him also, so Raymond Williams actually traced the use of the word culture. Jadi the use of the word and how and what the word, that particular word actually describes, gitu ya. Dan sampai pada 3 titik, gitu ya. Yang pertama adalah culture as the arts and artistic activity. Second one is culture as the learned primarily symbolic features of a particular way of life. Jadi fokusnya pada way of life yang ditandai dengan simbol-simbol tertentu. And number 3, culture as a process of development. Jadi ada progress di situ, ada shifts, gitu, ada perubahan. Oke, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama dulu. Jadi untuk menjawab pertanyaan what is culture, our objective for today, kita akan melihat 3 sudut pandang itu tadi. Yang pertama dimulai dengan culture as culture with a big C. Maksudnya apa? Culture dengan huruf kapital C, gitu ya. Jadi culture yang C-nya besar sama culture yang C-nya kecil. Bedanya apa? Ya kalau C-nya besar kan berarti ya kalau itu dikapitalisasi kan berarti it's something important, right? Something that have more significance. Oke. Kok bisa begitu? Kita lihat ilustrasi ini dulu deh. I particularly pick this picture, this illustration, because I think it represents what we're going to talk about in this particular section. This is the picture of an opera house. Okay, the picture of an opera house in which opera is being performed. Jelas namanya opera house, gitu kan? Apa mungkin nyetel dangdutan? Ya mungkin sih, cuman highly unlikely gitu kan ya. Opera. Anda pernah tahu ya opera? Pernah nonton opera enggak? Ada yang pernah? Saya enggak pernah gitu ya. Enggak, ya pernah mencoba cuman enggak kuat. Lapo sih ngomong gitu. I don't get it gitu. I don't get it gitu. Ketika Anda bayangin opera and we try to contrast that with some dangdut konser misalnya, konser dangdut gitu ya. Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran Anda? Gitu. Ya karena kita ngomong culture with a big C gitu ya. Opera sama dangdut yang dalam tanda kutip layak disebut sebagai culture dengan huruf C yang kapital itu yang mana? Yang opera apa yang dangdut? Opera, oke. Kenapa? Nanti kita lihat, disimpan dulu gitu ya, nggak usah dijawab dulu. Oke, sampai pada titik ini kita sepakat opera. Oke. Nah, terkait dengan culture with a big C, sebelum saya sampaikan definisi ini, I need to highlight, I need to remind you that this is actually, these are not their personal opinions. Jadi ini bukan pendapatnya si Raymond Williams, ini bukan pendapatnya Brian Longhurst. They simply trace the use of the word culture. Gitu ya. Mereka melacak, mereka mengidentifikasi, lalu mereka menyimpulkan bahwa culture itu mungkin dimaknai seperti ini. Saya tidak bilang mereka setuju dengan pendapat ini, saya tidak bilang mereka ini pendapat mereka, no. They simply identify and trace the meaning of the word culture and how the word is used. Okay? Dari hasil tracing mereka, Raymond Williams itu mendapati bahwa culture consists of the works and practices of intellectual and especially artistic activity. Jadi yang disebut budaya itu adalah hal-hal yang artistik, hal-hal yang intelektual. Kalau sekedar coretan di tembok, itu bukan budaya. Kalau sekedar puisi yang dibuat di syair yang dibuat di warung kopi, itu bukan budaya gitu. Karena yang bikin cuman sopir truk misalnya. Bukan kaum intelek dan bukan artis, bukan seniman gitu ya. Thus, culture is the word that describes music, literature, painting and sculpture, theater and film. Jadi spesifik ke karya-karya gitu ya. Or the so-called masterpieces. Musik pun nggak semua musik gitu ya. Karya sastra yang terbit, yang dijual, yang dibaca banyak orang, gitu kan? Painting and sculpture yang dibilang orang bagus dan harganya mahal, itu lukisannya Picasso misalnya. And then also theater and film.
gitu ya. Itu salah satu definisi culture yang diidentifikasi oleh Raymond Williams. Jadi ini bukan definisi culture menurut Raymond Williams, oke? Jelas ya? Brian Longhurst juga melakukan tracing yang sama, and then he comes to a definition that culture is, in this sense, is widely believed to concern refined pursuits in which the cultured person engages. Jadi culture itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip berbudaya. Aktivitas yang refine itu berarti apa ya? Ya bagus gitu ya. Yang bernilai tinggi, yang dilakukan oleh orang-orang berbudaya loh. Orang berbudaya itu nggak seperti apa? Kan pertanyaannya gitu kemudian. Gitu ya. Lalu kemudian muncullah meme ini akhirnya gitu ya. Anda tahu. I see your man culture as well gitu ya. Dari salah satu anime, saya lupa judulnya apa gitu ya. Tokoh ini namanya Last Samurai. Dia ngomong begitu, dan meme ini itu banyak digunakan, is widely used to refer to people that have high taste on specific interest, on specific let's say subculture gitu ya. Kalau Anda dibilang a man of culture, itu berarti Anda berselera tinggi, Anda tahu banyak hal gitu. You are intellectual, ya kan, tahu banyak hal. You have high taste, so you have a high sense of art gitu kan. Man of culture. Nah, dengan pembagian yang semacam itu, dengan definisi yang semacam itu, maka muncullah kemudian this categorization, high culture and low culture. So this is actually the impact of such definition of culture. Karena culture itu yang refine, culture itu yang intellectual, culture itu artistik. Maka ada culture yang tidak artistik gitu kan, ada culture yang tidak intelek, ada culture yang tidak refined. Maka muncullah kategorisasi high culture dan low culture. Musik dangdut yang disetel lagi, diputernya di warung gitu ya, diputernya di warung, di bis ini bis pantura gitu. Kalau Anda pernah naik bis pantura, Anda pasti apal dengan lagu-lagu ini gitu ya, Sumber Kencono dan kawan-kawan itu pasti apal juga. Nah, high culture, low culture, oke. Selera rendahan nih, seleranya supir truk gitu, seleranya orang-orang di warung. Yang di atas itu seleranya orang-orang berkelas gitu. Oke. High culture, low culture. Tapi pertanyaannya kemudian, the next question is, do you agree with that? Gitu kan? I have these questions. So, after discussing culture with capital C, the high culture and the low culture, I need to ask you, which one do you enjoy more, high culture or low culture? Anda lebih suka mendengarkan musik orkestra, gitu ya, musik simfoni, musik orkestra, atau rungkat, atau dangdut koplo, Farel Prayogo, gitu-gitu ya? Anda suka yang mana? Mbak, suka yang mana, Mbak? What's your name? Arne suka yang Arne. Arine. Oh, Arina. Sorry, pardon my ear gitu ya. Arina suka yang mana? Okay, what's your music? What do you listen to? K-pop. Oke, K-pop apa? Random asal K-pop. Semua fandom, rata gitu ya. Oke. Semua fandom K-pop. Ada yang suka dengerin musik simfoni? Oke. So which piece? What music that you is your favorite? Canon indie. Hah? Canon indie, Pasha Bell. Oke. Lebih ngarah ke musik-musik opera gitu seperti Carmen atau The Magic Flute. Oh, yang soundtracknya opera. Oke. Makanya pernah nonton opera deh. Lebih ke soundtrack yang instrumental seperti kayak Disney. Soundtrack film. Oke, ya, that is also good. Nama-nama seperti John Williams, lalu kemudian Hans Zimmer gitu-gitu ya. Frank Sinatra, Louis Armstrong.
Louis Armstrong sama Frank Sinatra. Oke. Ya itu bukan orkestra juga, bukan orkestra juga sih, tapi ya a jazz, more like a jazz. But yeah, I agree. Oke. Ada yang suka dengerin dangdut ya? Campur sari. Saya seneng gitu ya. Oke. So which one do you enjoy more? Tadi ada yang suka musik simfoni gitu ya. Tapi ada juga yang senang saya misalnya dengerin juga dangdut koplo, campur sari Jawa gitu ya, senang itu. Jadi kalau pertanyaan which one do you enjoy more, can you actually answer that question? Bisa jawab nggak? How about you? Can you answer that question? Sebenarnya saya 50-50 sih, kayak nyamannya tuh high culture, tapi kayak environment itu selalu mengudarakan low culture. Oh, kamu menyalahkan environment berarti. How about you? Which one do you enjoy more? Keduanya sih. Both. How about you? Sama keduanya. So kita itu saya bisa bilang bahwa kita sebenarnya nggak bisa benar-benar menarik garis saya hanya suka high culture atau saya hanya spesifik suka low culture gitu ya. Apalagi kita harus lihat kelas sosial juga gitu kan. Most of us I believe itu we are in the upper middle class. Jadi kita punya akses ke high culture, kita juga punya akses ke low culture. So we can actually enjoy both. Okay. Number 2, can you clearly identify and categorize which culture is high and which one is low? Ada yang mau berpendapat? Anyone have an opinion on this? Ada nggak? Can you clearly identify? Tadi yang K-pop itu kan musik populer ya, pop culture. Pop culture itu high culture atau low culture? Nggak bisa juga gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa sebenarnya mendefinisikan dengan jelas mana yang high culture, mana yang low culture. Number 3, do you agree with such categorization? Saya mau survei deh. Do you agree? Personally no. Personally no. How about you? No. Ada yang jawab yes? You agree with that categorization? Can you elaborate on that? I agree by what you have just said about high and low culture. Maybe I think it's because in this country is considered low culture because people around Indonesia play dangdut everywhere. Okay, so in terms of music, Yeah. in terms of music, you agree that such categorization actually exists because people who enjoy dangdut mostly come from, well, let's say, low social class. Okay.